Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via
Dolorosa menuju ke Kalvari. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Baik yang berada di dalam gedung gereja maupun yang masih setia mengikuti ibadah pada via online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah selama 6 minggu telah kita lalui dalam perenungan makna pengorbanan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia ditolak, diperlakukan tidak adil, dicari-cari kesalahannya, hingga dipaksakan untuk dijatuhi hukuman mati. Padahal tidak ada alasan yang pantas untuk hukuman itu. Ketika ditangkap dan disesah, justru para sahabatnya lari meninggalkan dia, bahkan yang mengkhianatinya. Puncak dari penderitaan itu adalah merasa ditinggalkan oleh Bapa. Ia menjalani semua itu demi membawa manusia kembali kepada Tuhan yang telah jauh karena dosa. Kematiannya adalah kematian yang menghidupkan. Itulah tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Hari ini kita kembali memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan dengan sempurna keselamatan untuk kita. Oleh secara kematiannya, ia mendamaikan kita dengan Bapa. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan Perpancang Salib Bukit Gersang.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bersama kita. Dengarkanlah titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah satu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa dan berita anugerah dan dilakukan secara bergantian. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita ketika akhirnya Pilatus memutuskan hukuman mati kepada Yesus atas desakan orang banyak. Para serdadu kemudian menyiksa dan mengolok-oloknya sebelum membawa Yesus untuk disalibkan. Dengan langkah tertatih, Yesus menyusuri jalan menuju perbukitan Golgota. Disaksikan orang banyak yang turut melampiaskan cibiran dan hinaan kepadanya. Yesus tiada sedikit pun memiliki rasa benci terhadap semua perlakuan keji yang diterimanya. Justru di atas kayu salib, sambil mengarang dalam kepedihan, Ia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa, entah yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita atas dua penjahat yang juga turut disalibkan bersama Yesus. Akan tetapi seorang di antaranya juga turut mengolok-olok Yesus. Namun, yang seorang lainnya justru memohon belas kasihan kepadanya. Kepadanya yang memohon belas kasihan itu
Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan, kami sering merasa paling benar dan tanpa sadar membuat kami egois dan angkuh. Tuhan, kasihanilah kami dan berilah kami mati mengampuni sesama kami yang tidak sebanding dengan dosa kami yang banyak telah Engkau ampuni. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita akan kepedihan hati seorang ibu dengan derai air mata menyaksikan penderitaan siksa salib terhadap anaknya yang telah dilahirkan dari rahimnya. Bersama dengan ibu Yesus, seorang murid tetap menemaninya, walau nafas tersengal dan dalam keadaan sekarat. Yesus mengingatkan mereka dan menyatukan dalam kasih. Ia berkata, Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Tuhan, tambahkanlah kepada kami, menghargai orang yang selalu memberi perhatian kepada kami. Ajarkanlah kepada kami senantiasa memiliki kasih dan persaudaraan. peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita bahwa di atas kayu salib Allah menyatakan karya agungnya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan sebelum wafat, Yesus berkata, Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus Kristus, kasih-Mu sungguh sempurna. Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami senantiasa berserah hanya kepada-Mu saja. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Roma 5 ayat 6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan. Lektor 1 akan membaca Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Lektor 2 membaca Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Dan pembacaan Injil menurut Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Kita berdoa. Hanya kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur, karena Engkaulah Allah kami, pencipta. Engkau Bapa kami, setia melindungi kami. Di hari ini, baik kami yang duduk di ruang gedung gereja maupun yang sedang mengikuti dari tempat masing-masing, kami sedang memperingati cinta kasih Tuhan yang tak bertaraf. Menderita mati di atas kayu salib, menanggung kutuk dosa kami, dan untuk memberikan keselamatan. Atas kesempatan yang Tuhan sediakan lewat ibadah Jumat Agung, atasnya kami ucapkan syukur. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya mengikuti, memperingati, tetapi sungguh kami memaknainya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita yang pertama di Lembaga Alkitab memberi judul Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terdapat di Ibrani 10
ayat 19 hingga 25. Lembaga Alkitab memberi judul Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu. Ada luapan sukacita yang terpancar lewat kehadiran begitu banyak anggota jemaat yang sadar bahwa dirinya diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca
Bahan utama kita ada pada Injil menurut Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Dalam kita memperingati Jumat Agung, tema yang diterbitkan kepada kita, kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Di Golgota, yang biasa dikatakan Bukit Tengkorak, menjadi saksi sejarah di mana Yesus menjalani kematian tragis dan mengerikan. Peristiwa yang sangat menyakitkan, sakit yang tak bertarakan. Dan karena itu, peristiwa ini dicatat sebagai peristiwa penting dalam kehidupan orang beriman. Karena kematiannya, maka ada kehidupan. Peristiwa yang sangat mendukakan, tetapi mengandung harapan penuh. Itulah Jumat Agung yang sedang kita dan semua orang percaya di muka bumi ini memperingatinya saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh karya pelayanan Yesus puncaknya ada di atas kayu salib. Yesus melaksanakan karya penyelamatan Allah yang dirancangkan. Dan karena itu, jauh sebelum peristiwa salib, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus mengerjakannya. Yesus melaksanakan misi Allah sempurna, tuntas. Ayat 28 katakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kedatangannya, pelayanannya, penderitaannya dalam rangka melaksanakan misi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus melewati rangkaian proses yang sangat luar biasa, diadili secara tidak adil, disiksa, tergantung di atas salib dengan darah yang mengucur di sekujur tubuhnya. Dalam lelahnya dia merasa haus. Ayat 29 katakan, di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Semua penderitaan atau derita ini rela dilakukan oleh Yesus. Itu bukan dalam rangka untuk mencari popularitas,
bukan dalam rangka untuk kepentingan dirinya, tapi semata-mata dia rela melakukannya demi menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Seharusnya manusia yang menanggung, karena manusia yang melakukan dosa. Tapi tidak ada, sangat tidak mungkin, tidak akan pernah ada satu orang manusia pun yang sanggup, tidak ada satu orang manusia pun yang suci yang dapat menebus atau mengerjakan keselamatan. Sangat tidak mungkin ada seorang manusia yang sanggup membayar kutuk atau hutang dosa dengan derita yang tak terperikan. Yang sanggup, yang suci, yang hanya bisa membayar kutuk dosa itu, Yesus. Dia tidak berdosa, tidak mengenal dosa, tapi dia harus jalani kutuk dosa itu untuk keselamatan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keselamatan bagi manusia adalah misi Allah yang dikerjakan oleh Yesus dalam ketaatannya, walaupun dia harus melewati via dolorosa, jalan salib yang sangat menyakitkan. Itulah sebabnya ketika ia selesai meminum anggur asam yang diberikan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah selesai. Yesus mengerjakan keselamatan bagi manusia melalui salib. Sekarang apa respon kita? Sekarang apa respon orang percaya? Apakah respon kita hanya datang duduk untuk peringati Jumat Agung, lalu ambil bagian makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus? Sampai di situ saja respon kita. Sekarang kita yang telah menerima anugerah kasih Allah yang begitu besar lewat pengorbanan Tuhan Yesus, seharusnya respon orang percaya adalah melanjutkan misi Allah yang sudah dirintis oleh Yesus Kristus. Itu berarti orang percaya harus selalu siap untuk dapat menempuh jalan salib, jalan derita karena iman, demi untuk keselamatan banyak orang. Tidak hanya menerima berkat, tidak hanya memohon berkat, tidak hanya hidup limpah sukacita, tapi ingat, misi Allah kita harus kerjakan. Dan dalam mengerjakan misi Allah, kita berhadapan dengan via dolorosa. Kita harus siap untuk menapaki jalan salib demi iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Jumat Agung bukanlah hanya sekedar peringatan. Salib bukan hanya sekedar simbol, tapi di situ ada keselamatan.
Di situ ada kemenangan, dan di situ ada kehidupan. Pada salib, kita akan selalu mengingat cinta kasih Allah yang besar, yang telah dianugerahkan dan kita terima. Dan karena itu tugas kita adalah memancarkan kasih Kristus dan selalu sedia, rela untuk mengampuni sesama kita. Pandanglah kepada salib, hayati pengorbanannya. Dalam matinya, ia memberikan kehidupan kepada manusia atau orang percaya. Dan karena itu mari kita memaknainya dengan menyatakan komitmen untuk siap menempuh jalan salib demi perdamaian dan agar keselamatan menjangkau semua orang. Kita akan mengambil bagian sebentar dalam meja perjamuan, mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk menyatakan komitmen iman kita bahwa kita tidak hanya sekedar memperingati, tapi kita siap untuk melanjutkan misi Allah, menjangkau banyak orang yang sedang dalam derita dan membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Dalam derita dan matimu kami hidup. Jadikan kami orang percaya yang bertanggung jawab atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tambahkan iman dan kekuatan untuk kami tidak sia-siakan hidup kami, tapi kami mau pakai dan beri diri kami untuk mengerjakan misi Allah hingga sampai waktunya nanti. Kami pun berani berkata, sudah selesai. Amin. Saya jemput mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terpencar di sekeliling
Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya mengajak kita untuk bersama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu." Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman Yang telah menerima roti, makanlah. Kulihat kedamaian di salib
adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah. Perjamuan yang kudus
sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu, berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Injil menurut Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menaikkan doa syukur secara pribadi.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya, serta masing-masing berkata dalam hati, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Disilakan persembahan pujian dari paduan suara jemaat.
Sidang jemaat Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sebagai nats persembahan dari Yunus 2 ayat 9, syukur kepada Tuhan yang oleh kematiannya kita beroleh kehidupan, dan oleh kebangkitannya kita beroleh kemenangan. Layaklah kita bersyukur kepadanya. Firman Tuhan berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Diiringi dengan Kidung Jemaat 387 ayat 1 sampai 3. Ku heran Allah mau memberi. Kembali ayat pertama. Kristus sudi menebus
Dilanjutkan dengan vokal grup PPGT dan seterusnya PKBGT. PPGT vokal grup disilakan. Nah, jangan kenciar ada angin lambat. Wah, bukan juga. PPGT.
KBGT.
Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan paduan suara jemaat PPGT dan PKB untuk mempersembahkan kidung pujiannya. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan, untuk kesempatan dianugerahkan dan disediakan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Firman-Mu mengingatkan dan kembali menguatkan iman percaya kami, bahwa hanya melalui salib Kristus, pengorbanan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus, ada pengharapan penuh, karena ada kepastian untuk kehidupan yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak hanya sekedar memperingati, tetapi semakin menguatkan komitmen kami untuk tidak sia-siakan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan yang sementara ini. Tapi kami pakai untuk melaksanakan misi Allah. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkan hidup kami, untuk tidak kami berpusat pada diri kami,
yang membuat kami gagal untuk melaksanakan misi Allah. Tapi bagaimana kami berpusat kepada Tuhan, sehingga kami mau taat dan setia untuk memancarkan kasih Kristus dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya semangat yang baru dikerjakan oleh Allah di dalam Roh Kudus untuk kami menjalani hidup, bahkan menapaki jalan salib demi iman. Kami bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami untuk membawa persembahan, baik yang kami nyatakan lewat pundi maupun lewat puji-pujian yang disampaikan oleh paduan-paduan suara. Berkenanlah atas ungkapan syukur. Kuduskan Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan dalam perjuangan mereka, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Orang tua kami yang telah memasuki dan menjalani masa lanjut usia, tetap berikan semangat dan sukacita. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, diberkati dalam perjuangan mereka, untuk hidup takut dan andalkan Tuhan dalam perjuangan, dan karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan. Mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjuangan untuk mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan, berikan kesabaran, ketekunan, berjuang dalam iman dengan meyakini waktu Tuhan pasti tiba memberikan yang terbaik. Bapa dalam sorga, di saat ini mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit. Tuhan selidiki, Tuhan tahu setiap kondisi fisik yang dialami oleh jemaat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan yang berkenan kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, untuk tidak larut dalam duka cita tapi berpengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kami yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kuasa Tuhan jauh sangat melampaui berbagai persoalan yang ada. Dan karena itu kuatkan iman jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah pergumulan tidak jatuh ke dalam pencobaan dan mengandalkan kuasa dunia, tapi berserah penuh kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti menyelesaikannya sesuai dengan waktu Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sukacita dalam berbagai bentuk. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Kiranya ungkapan syukur jemaat-Mu berkenan kepada-Mu Tuhan, dan hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk sehati sepikir dalam menata dan laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, membangun persekutuan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tersingkap dengan sangat jelas,
apa yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi yang belum juga berakhir, gejolak-gejolak yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pulihkan Tuhan, nyatakan perdamaian-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam kuasa, kasih, dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Sidang jemaat, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar hari ini. Oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita beroleh kehidupan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mohon kesabarannya sebentar untuk penekanan warta jemaat kita. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia, yang telah melayani kita pada Jumat Agung. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator, multimedia, dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati kita semua. Adapun penekanan dari Komisi Ibadah, pada sore hari nanti masih ada ibadah Jumat Agung jam 16.30 dan tetap masih ada perjamuan kudus. Dan pada hari Sabtu Sunyi tanggal 16 April jam 4 masih ada ibadah kita di gereja jam 16 atau jam 4 sore. Dan hari Paskah ada 2 kali ibadah jam 9 dan 16.30.
Dan selesai ibadah kita pada siang hari ini diadakan lomba yang dilaksanakan oleh PWGT dan PKB. Mohon anak-anak muda kalau ada juga semua jemaat diharapkan untuk mengikuti lomba pada siang hari ini. Sekian warta kita. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita menutup ibadah kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan 2. Demikian ibadah kita. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, tambahan informasi buat orang tua yang ada anak sekolah minggunya, mewakili pengurus sekolah minggu. Hari Minggu, pasca sekolah minggu diadakan dimulai pukul 04.30 atau setengah 5 subuh. Kita akan adakan secara online dan link Zoom nanti akan kita bagikan di grup-grup WhatsApp sekolah minggu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, anak sekolah minggunya dibangunkan agak lebih cepat di hari Minggu, karena ibadah kita akan mulai pukul 04.30 atau setengah 5 pagi. Terima kasih, selamat siang, selamat hari Jumat Agung.